Khawatir saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke Kabareskrim lagi. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan Kabareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semuanya tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali lagi berjumpa lagi di channel gereja YouTube kita, yaitu tentang bagaimana Buya ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan juga para sahabat gereja YouTube yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah saudara-saudara, pada video kali ini saya akan membagikan kepada saudara semua respon dari seorang Kiai Buya Syakur, di mana kemarin ya ada sekelompok orang yang hendak melaporkan Kiai Syakur ini ke Bareskrim karena diduga melakukan penodaan agama atau yang disebut biasanya penista agama. Dan kita tahu teman-teman, saudara-saudara, bahwa ketika biasa ini Buya ini berceramah, kita tahu semuanya ceramahnya bahwa dia jujur dalam memberitakan apa yang terjadi di masa lampau dan tidak dilebih-lebihkan tentang agama yang dianutnya ini. Memang bikin adem ya kalau dia memberikan dakwaan itu jujur. Kita sering dengar, saya khususnya juga dengar, dan nasionalis sekali gitu kan saat dia membacakan, berdakwah dan sebagainya. Kiai Buya ini ya, Buya Syakur ini menggunakan apa adanya, itu tanpa ada yang disembunyikan oleh beliau gitu kan. Dan banyak orang yang tidak senang ternyata saudara atas kebaikan apa yang disampaikan dia. Banyak sekali orang-orang yang tidak senang dengan ceramah-ceramah Buya Syakur ini, hingga ada orang-orang tertentu yang hendak mau melaporkan dia. Apalagi kemarin ada 14 ini kumpulan atau oknum mereka mau melaporkan ke Polda Metro Jaya ya, Buya Syakur ini gitu. Dan kemudian direspon atau tanggapan Buya Syakur ini, teman-teman, dia berkata, sebelum kalian melaporkan saya ke Bareskrim, sebelum dilaporkan ke Bareskrim, saya akan terlebih dahulu katanya melaporkan kalian ke Bareskrim atau ke polisi karena apa? Karena menghina Nabi katanya, atau mengatakan Nabi itu buta huruf, maka dia akan saya laporkan. Itu perkataan Buya Syakur sebelumnya. Mari kita simak videonya saudara-saudara berikut ini. Khawatir saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke Kabareskrim lagi. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan ke Kabareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi.
menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, semuanya salah. Dasar buta huruf loh. Harusnya buta huruf tuh. Goblok. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa-apa ya. Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahira, ini kan hadis. Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater. Yang bercerita melihat Nabi bercerita, Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita. Ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Kayaknya tetore apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini pakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas itu baru dibuat tahun 800, abad keempat baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan. Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah, Rob. Iya, terlaporkan baris krim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke baris krim lah. Iya, ya kadang-kadang menghina Nabi. Ini kan juga sama. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca. Berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, yang keenam, Nabi Muhammad setiap terima wahyu
terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang di awal surat, alif, lam, mim, ya kan, ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alif dan mim kan lam namanya digandeng, ha, mim misalkan, terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, alif, hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, langkah nggak ada ianya? Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Ayo, sok. Ya, ini kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca Khulasa Nurul Yakin soalnya. Sudah, setelah itu turun ayat Quran. Kan yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Kalla innal insana la yatgha kan nanti kemudian. Nah, ketika turun kalla innal insana, oh ini masuknya surat Al-Alaq setelah Alam Insana. Siapa yang nyuruh ke situ? Berarti bisa baca dong. Betul nggak? Terus lagi, ketika banyak banget nih, waktu Iqra bertulisan, tulisan Arab yang ada dalam kertasnya Jibril itu seperti apa tulisannya? Pakai khat ri'ah, pakai khat kufi, Adiwani, iya Adiwani, apa khat Utsmani? Dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba, ta, sa, ya, na sama gambar jukung. Ini menjadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan. Dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idz ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Itu persoalannya. Jadi itu dia videonya teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat gereja YouTube. Kita sudah mendengar ya dari awal pembicaraan seorang Kiai Buya Sakur ini berkata bahwa sebelum kalian melaporkan saya ke Bareskrim, saya terlebih dahulu akan melaporkan siapa saja yang mengatakan Nabi Muhammad itu buta huruf. Siapa saja? Itu digaris bawain ya. Nah, ini perkataan Buya Sakur, bukan kata saya ya. Dia ini Buya Sakur yang berkata seperti itu. Saya akan melaporkan karena Nabi yang dia imani, yang dia percayain itu tidak buta huruf sebenarnya gitu. Menurut Kiai Buya ini ya, Buya Sakur ini. Itu teman-teman, dan itu kita lihat para politikus muslim, ada banyak mereka yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak bisa membaca, Nabi kami itu buta huruf. Itu semua yang ada tertulis dalam kitab, dan itu ada di Wahyu gitu kan, tanpa ada karangan. Makanya mereka harus memaksa bahwa Nabi mereka itu tidak bisa membaca atau buta huruf. Itu yang dimaksud oleh Kiai
Sakur ini ya teman-teman, dia sangat jujur dalam memberitakan secara agama yang dianut, dan ada beberapa kelompok atau perang polemikus pun itu akan menerima, bahkan justru membantah tentang hal itu teman-teman. Ya khususnya seperti Ustadz Kainama, dia juga mengakui dan dia mengatakan bahwa nabi yang dia percaya itu adalah buta huruf, tidak bisa membaca menurut dia, dan juga Unifa ya gitu ya. Bahkan beberapa polemikus lainnya mengatakan demikian, tetapi Buya Sakur menanggapinya. Dia berkata bahwa barang siapa saja yang mengatakan nabi yang saya percaya itu adalah buta huruf, maka dia akan saya laporkan kepada pihak penegak hukum. Nah, ini sungguh luar biasa teman-teman ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sahabat gereja YouTube. Jadi Buya Sakur ini yang sedikit pun dia tidak gentar gitu ya, yang artinya bahwa dia bisa mempertanggungjawabkan ceramah-ceramahnya. Ini yang bagus, jangan cuma hanya ngelantur gitu kan, sekali kayak narasi-narasi yang opini yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya rakyat Indonesia yang ribut, akhirnya apa? Perpecahan antar agama karena pemuka-pemuka agama yang seperti ini. Itu yang bahaya saudara. Itu yang mereka setelah ceramah begitu sudah selesai gitu, mereka ketawa-ketawa, nongkrong di kafe dan sebagainya gitu kan. Tapi orang masyarakat, rakyat yang nonton videonya itu akhirnya perpecahan, itu yang membahayakan, akhirnya ribut, akhirnya berantem itu. Jadi saya salut sama Buya Sakur ini, dia tidak gentar mempertanggungjawabkan ceramah-ceramahnya. Nah, seharusnya pendakwa-pendakwa ini harus ada lisensi untuk ceramah-ceramah yang harus, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang pemecah belah agama, pemecah belah bangsa, jangan gitu, dihindari atau di notes gitu. Jadi saya setuju, kayak kemarin saya ada di 66 khas ya, mereka filter itu pembicara-pembicara dia gitu, biar tidak menjadi kegaduhan gitu. Jadi dipisah, ini boleh, ini nggak boleh gitu, karena ini radikal gitu. Kenapa gitu? Jadi ada alasannya gitu saudara. Jadi kalau dia sudah punya, kalau menurut saya kalau dia sudah punya video dibilang jejak digitalnya yang jelek gitu ya, sudah kita lihat, seharusnya pemerintah ataupun siapa menteri agama udah di stop dia. Lu nggak bisa lu memperpecah agama gitu. Kalaupun begitu juga kalau pendeta yang menghina agama lain gitu kan, itu harus ditegur sama ini. Kalau nggak di blacklist aja, nggak boleh ceramah lagi gitu. Jadi harus ada jangan gara-gara ngebahas agama orang lain itu jadi semangat gitu. Jadi dikasih, dia ngerti nih Alkitab, Ustadz kok ngerti Alkitab gitu kan. Jangan begitu terus, pendeta ngerti Al-Quran. Jangan begitu saudara. Jadi nggak ada kedamaian. Kalau bisa ya dari pihak menteri agama ataupun apapun itu, pihak-pihak pemerintah itu kalau udah ada jejak rekamnya, jejak digitalnya menghina agama lain atau menyinggung, membuat perpecahan, udah langsung di blacklist aja gitu, atau dicabut ininya, nggak boleh berdakwah, nggak boleh membawakan khotbah itu. Jadi semuanya adem gitu, tidak ada berani nyenggol agama sebelah, nyenggol sini gitu kan, mengolok-olok agama sebelah gitu dan sebagainya. Ini yang menurut saya harus ada tanggung jawab dan dari pemerintah gitu, mempertanggungjawabkan gitu ceramah-ceramah gitu. Selama ini dia bisa kayak si Buya Sakur ini, selama ini dia bisa bertanggung jawab apa yang diajarkan, apa yang dia sampaikan kepada jemaatnya.
Jadi dia tidak asal ngomong, asbun gitu loh, asal bunyi gitu. Beda dengan Kainama yang tidak pernah sekolah sama sekali, tetapi seolah-olah dia, bilang dia lulusan Vatikan lah gitu kan, lulusan STT Jakarta lah. Kalau dicari tahu semua orang ini, orang kan banyak tertipu dengan hal-hal seperti itu, saudara. Jadi kita harus tahu juga gitu tentang sejarah agama kita saat khususnya Kristen Islam saat ini dan juga Kristen. Dan di mana yang lebih lucunya, dia berkata bahwa nabi yang dia percaya itu buta huruf. Itu kan terlampau obsesinya ini banget gitu, biar dilirik orang untuk jadi dilirik orang biar menjadi ikon gitu. Senang. Jadi setiap nanti pendakwa, setiap nanti pendeta membuat ikonnya masing-masing. Ngerti nggak saudara maksud saya? Ikon itu ibaratnya identik dia. Oh, dia penghina ini ya gitu. Ya walau nih penghina ini ya gitu kan. Ustadz Abdul Somad jin ya. Jin kafir ya gitu. Itu jadinya semuanya jadinya membuat identik dengan ikonik mereka gitu, ikon mereka gitu. Itu saudara. Jadi ini sangat lucu. Dia apalagi kemarin yang Kainama mengatakan percaya nabi buta tapi bisa membaca, itu lucu teman-teman. Itu di channel Sofiatul Ipung Atria dia juga ngomong begitu. Jadi bingung, dia berkata statementnya, dia berkata begini bahwa nabi itu buta huruf tapi bisa membaca. Itu aneh. Udah buta huruf ya nggak bisa membaca. Namanya juga buta huruf, bagaimana buta huruf tapi bisa membaca? Saya kurang tahu bagaimana pola pikir Kainama ini. Dia membolak-balikkan fakta atau membolak-balikkan kebenaran. Itu juga ustadz-ustadz yang lain. Ada memang satu polemik yang luar biasa yang sampai sekarang tidak bisa diselesaikan. Ada orang yang berpendapat bahwa nabi yang mereka imani itu, yang mereka percaya itu adalah buta huruf. Dan ada juga sekelompok orang yang mengatakan bahwa para nabi yang kami percaya, yang kami imani itu tidak buta huruf. Nah, jadi agak bingung nih gitu kan. Rakyat yang bingung, masyarakat yang bingung teman-teman, saudara-saudara. Tapi kita lebih percaya apa yang disampaikan oleh Buya Syakur ini. Saya mengikuti jujur. Ini karena tentu saja dia memiliki fakta-fakta sejarah. Dia punya data-data yang valid, yang bisa dipercaya sehingga dia berani menyampaikan hal ini kepada jemaatnya, bahkan kepada publik gitu, dipublikasi, dan ini layak untuk publik gitu kan. Dan tidak ada yang menjelek-jelekkan gitu. Memang ini real gitu kepada semua orang, dan yang harus diproses itu sebenarnya orang yang menuduh nabi mereka itu buta huruf kalau menurut saya. Jadi kita lihat tadi bahwa buta huruf identik dengan hal-hal yang ya tidak diinginkan lah teman-teman, ya kan, seperti yang diceritakan oleh di ini Ibu Yasukor Tadim ya. Tetapi kita tidak membahas itu karena itu bukan ranah kita. Hanya saja kita mengingatkan kepada sekelompok orang. Kenapa kita upload ini? Supaya orang-orang yang hendak melaporkan biar ini sadar, membuka mata. Jangan seolah-olah mereka itu kalau sudah memiliki kunci surga, jadi seolah-olah yang lain itu salah. Seolah-olah ustadz-ustadz yang jujur dalam ceramahnya itu salah. Justru ustadz-ustadz mereka yang hal yang benar. Contoh kayak ini, Panji Gumilang, jujur penegakan intolerannya itu kuat. Dia begitu toleransinya kuat gitu. Tapi MUI coba bilang ini menghina. Ya udahlah. Ini ya, saya pikir
kayak Panji Gumilang itu orangnya nasionalis gitu ya. Siapa aja bisa belajar di situ. Orang Kristen monggo kalau mau belajar ininya di sana ya nggak masalah. Semua agama sah yang udah disahkan Indonesia itu berhak menerima konstitusi. Mau dia berdoa di saat ini ada orang Kristen berdoa di situ sampai mereka sholat, ya monggo nggak apa-apa. Intinya kan iman lu antara lu dan Tuhan, bukan antara tempat itu dan ini. Saya dengar lagi beritanya haram. Aduh, gue bilang udahlah gitu ya. Nah, jadi sesama mereka saja teman-teman itu saling melaporkan, saling menuduh, saling memfitnah. Jadi ya makanya kita lebih percaya kepada para ustadz yang mungkin ya mereka itu lebih toleransi gitu. Dan saya yakin orang ustadz yang toleransinya kuat, terus pemimpin negara pemimpin lain gitu ya, dari agama-agama lain pasti ditentang seperti ini gitu. Yang toleransi itu pasti ditentang. Saya yakin nanti ini bertubi-tubi atau berjilid-jilid. Saya yakin gitu ya. Karena mereka ini pemimpin toleransi yang kuat. Mereka melawan intoleran. Lebih menjaga kedamaian terhadap umat beragama yang tidak bisa sembarangan mengkafirkan orang, menuduh agama lain sesat dan lainnya sebagainya. Kita lebih percaya karena mereka justru jujur dalam menyampaikan ceramah-ceramah mereka. Itu saja yang saya bisa sampaikan, saudara-saudara. Kita harus bisa memilah-milah, saudara-saudara. Kita harus tahu ininya, titik posisi kita di mana gitu. Jangan langsung nggak layak masuk surga, nggak layak untuk disolatkan, kafir. Itu bahaya, itu narasi-narasi seperti itu, saudara. Itu bisa memperpecah, apalagi sebentar lagi mau pemilu. Ayo kita jaga, ayo kita kawal, saudara-saudara. Jangan sampai ini terus-terusan terjadi. Apa yang terjadi kalau nanti anak cucu kita melihat seperti ini terus? Fitnah, kafir gitu. Itu yang bahaya. Oke, itu aja mungkin teman-teman sahabat gereja YouTube. Terima kasih. Jangan lupa untuk menjadi bagian dari member di gereja YouTube karena ada video-video spesial di member, saudara-saudara. Kita yang mau membagikan yang bergabung di member akan kita bagikan video-video privasi kita, pelayanan kita dari desa-desa maupun pelayanan kita keluar-luar untuk melayani masyarakat. Itu tidak dipublikasi, hanya untuk spesial member. Jadi saudara-saudara gereja YouTube yang mau lihat pelayanan kami dan juga itu harus jadi member. Karena kenapa kami membuat harus member? Kalau member itu dia benar-benar mendukung gitu, mendukung dan mensupport pelayanan kami gitu. Jadi di sebelah kanan itu ada tanda member, nanti diklik terus jadi member, dan tidak kami publikasi di itu ibaratnya privat video gitu. Jadi spesial member aja yang bisa nonton gitu kegiatan kita, pelayanan kita. Karena nanti kalau kita publikasi di YouTube kayak biasa video seperti ini bahaya, saudara. Bisa nanti di crop orang, diambil orang, dipotong orang, terus diolok-olok lagi dan sebagainya, dibilang caper dan sebagainya. Kita tidak mau. Kita mau rindu melayani ini hanya khusus untuk orang-orang yang benar-benar mendukung kita di member ini. Itu aja sih, saudara-saudara. Jadi kalau orang-orang yang ini apapun yang kita post pasti salah gitu, saudara-saudara pasti tahu lah gitu ya. Apapun yang kita post pasti dicari salahnya, karena kita ini sudah di pinggir jurang sebenarnya, saudara. Sudah di pinggir jurang, antara jurang dan ini satu kaki udah di pinggir jurang, tinggal kapan nih plesetnya gitu.
Banyak rekan-rekan kita juga kan sudah ditangkap alasan penista agama dan sebagainya. Kapan ini kepleset nih begitu? Itu ya saudara-saudara. Jadi ayo kalau mau mendukung bisa juga melalui rekening, karena kita juga sangat membutuhkan untuk melebarkan sayap gitu. Selain di media sosial ini kita harus ada praktek lah ibaratnya ya. Kita harus turun ke desa-desa, banyak juga ininya, tapi videonya terprivat gitu, hanya untuk member gitu ya saudara, hanya untuk member yang mau bergabung. Kita akan kasih lihat nanti ketika udah jadi member, itu nanti ada video-video yang kita pelayanan gitu. Itu mungkin saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Kalau mau langsung nggak mau jadi member nggak apa-apa, bisa dukung juga ke rekening di bawah ini. Nah di situ ya saudara, kita juga siap jika mau memberkati, tapi kita tetap terus mengawal, mendukung perubahan SK B2 Menteri ini. Dukung doa saudara-saudara, rekan-rekan kita semuanya, Gereja YouTube. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.